Ketika tata keseimbangan alam telah mulai pudar, maka kekuatan alam akan kembali menata dirinya sendiri. Di saat kekuatan alam sedang menata kembali pola keseimbangannya, kadang menjadi sebuah bencana alam. Sesungguhnya, bencana alam bukanlah musibah, melainkan anugerah bagi seluruh makhluk hidup. Agar alam semesta kembali nyaman untuk disinggahi. Oleh sebab itu, bencana alam tak perlu diratapi, namun perlu disyukuri. Yang penting, kita pandai membaca bahasa alam, seperti kepandaian yang dimiliki oleh bangsa binatang, agar manusia tahu kapan harus menyelamatkan diri. Jumpa lagi sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Karahayon katentreman, mugi tansah kajiwa kasariro dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking kersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten berikut ini saya akan menyampaikan dua hal penting. Bagi saya ini penting untuk disampaikan, dan di sini saya hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh para leluhur dan sejauh apa yang bisa kami saksikan. Dua hal ini, yang pertama mengenai keadaan pandemi untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah soal bahaya dari selatan Pulau Jawa. Untuk yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai keadaan pandemi atau wabah yang saat ini masih berlangsung, dan kita melihat kondisi saat ini sepertinya cukup langsam saja atau ada penurunan yang signifikan. Bahkan pemerintah juga sempat dapat pujian dari negara-negara lain bahwa telah cukup signifikan dalam mengatasi adanya lonjakan pandemi atau gelombang kedua yang tempo hari sempat membuat situasi dan kondisi cukup kacau ya. Kemudian saya dalam konten berikutnya saya sempat memberikan informasi atau semacam gambaran akan perkembangan situasi selanjutnya yang mungkin sekali terjadi, yaitu adanya kemungkinan gelombang ketiga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang terjadi semacam lonjakan atau meningkatnya wabah ya di luar negeri, terutama dengan adanya varian-varian baru. Sebut saja misalnya ada varian MU atau MU. Kalau kita melihat berita-berita melalui media sosial maupun berita melalui media televisi, perkembangan MU ini cukup signifikan terjadi di 45 negara, bahkan mungkin hari ini sudah lebih. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan, karena dalam beberapa pekan atau bulan yang lalu itu sinyal-sinyal seperti ini sudah bisa kita lihat ada semacam gelagat atau tanda-tanda untuk kemungkinan terjadinya lonjakan berikutnya yang disebabkan oleh adanya varian-varian baru. Ya, meskipun di sini saya bukan ahlinya atau bukan pihak yang memiliki otoritas untuk membicarakan hal ini, tetapi saya di sini hanya akan melihat dari kacamata spiritual Jawa, yaitu saya melihat ada kemungkinan merebak lagi penyakit yang disebabkan oleh varian-varian baru yang bisa disebut sebagai gelombang 3 atau cycle ketiga. Meskipun demikian, mungkin dunia akan mengalami gelombang ketiga yang disebabkan oleh terutama varian MU ini. Seperti yang kita lihat sekarang memang sudah terjadi di banyak negara, dan lebih dari 45 negara terjadi lonjakan karena adanya varian MU ini. Oleh sebab itu pemerintah sangat wajar untuk melakukan segala upaya antisipatif guna menanggulangi jangan sampai varian yang baru ini masuk ke wilayah Indonesia.
Meskipun itu sulit ya, tetapi jika tanpa ada upaya apapun, yaitu namanya tidak melakukan suatu usaha apapun, itu sangat konyol ya. Meskipun kekhawatiran ini cukup besar juga bagi negara Indonesia akan adanya varian baru ini yang bisa mengancam keselamatan warga karena masuknya varian baru ini. Meskipun demikian, saya melihat bahwa dengan adanya segala upaya yang telah dilakukan oleh para leluhur untuk menanggulangi adanya kemungkinan gelombang-gelombang berikutnya, kalaupun itu terjadi, saya optimis tidak akan separah yang tempo hari sudah terjadi. Tentu saja ini ada banyak faktor ya, mungkin diantaranya adalah faktor vaksinasi juga, tetapi saya melihatnya dari sisi spiritual, bahwa kemungkinan adanya cycle ketiga atau gelombang ketiga ini saya optimis itu tidak akan terjadi secara signifikan di Indonesia. Itu tidak terlepas dari segala daya upaya yang telah dilakukan oleh para leluhur agung, oleh para entitas gaib, yang tempo hari sempat saya masukkan ke dalam konten akan adanya usaha yang dilakukan oleh para leluhur, termasuk di sini entitas gaib Kanjeng Ratu Kidul yang berusaha untuk melakukan pembersihan atau kekuatan alam ini akan melakukan bersih-bersih diri dengan cara mengeluarkan segala macam residu yang ada di permukaan bumi ini. Residu setelah keluar kemudian akan berganti dengan sesuatu yang sifatnya itu bersih sebagai pengganti residu yang sudah dibersihkan dan dikeluarkan itu. Oleh sebab itu saya optimis ya, usaha leluhur ini juga tidak akan sia-sia, pasti akan membawa dampak positif, akan membawa hasil yang cukup signifikan bagi keselamatan terutama rakyat Indonesia. Dengan kata lain, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak perlu merasa cemas dan takut adanya gejolak varian MU di luar negeri sana. Kita tidak perlu cemas dan terlalu ketakutan, namun kita harus tetap waspada dan hati-hati. Dan saya tentunya mengajak para pemirsa semua untuk selalu optimis menatap masa depan dan terutama kemungkinan adanya gelombang ketiga. Memang beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan kita mesti hati-hati dengan adanya kemungkinan gelombang ketiga yang sangat mungkin terjadi atau tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Itu sifatnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya hanya mengajak kita semua untuk berhati-hati dan waspada. Artinya tidak menyepelekan. Bagi panjenengan yang tidak percaya adanya virus, monggo tidak masalah, tetapi paling tidak kita bisa menyaksikan bahwa penyakit itu ada. Entah itu disebabkan oleh apa, tetapi kita melihat bahwa banyak sekali orang yang sakit dan banyak sekali orang yang meninggal. Bahkan di suatu wilayah, suatu daerah, kuantitas orang yang meninggal itu juga secara statistik meningkat cukup tajam. Itu artinya ada penyakit. Jadi secara simpel kita bisa melihat seperti itu. Dan kembali pada kemungkinan adanya varian-varian baru yang bisa masuk ke wilayah Nusantara, saya cukup optimis bahwa itu tidak akan menghantam secara telak Indonesia ya di waktu yang akan datang. Saya percaya dengan kekuatan para leluhur, para entitas gaib yang dengan segala daya upaya dan kemampuan beliau berusaha untuk melindungi warga masyarakat Indonesia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Beliau para leluhur sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban, dan sebagai bentuk tanggung jawab moral spiritual beliau terhadap Nusantara ini. Terlepas adanya sebagian orang yang membenci, yang tidak percaya, itu urusan masing-masing orang, karena semua itu akan menimbulkan hukum timbal balik, akan menimbulkan karma kepada siapapun yang melakukan. Saya pribadi sangat percaya akan adanya andil para leluhur itu untuk mengantisipasi kemungkinan meledaknya suatu pandemi di gelombang berikutnya. Ini menjadi kemungkinannya lebih kecil, atau setidaknya walaupun terjadi gelombang berikutnya tetapi akibatnya tidak seberat yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini selain harapan, doa juga merupakan gambaran yang bisa kami lihat dari adanya sinyal-sinyal dari bahasa alam yang bisa kami tangkap, kami baca, dan kemudian kami maknai, termasuk juga apa yang disampaikan oleh para leluhur mengenai adanya kemungkinan gelombang yang ketiga ini. Dan mudah-mudahan harapan dan upaya kita semua, termasuk upaya para leluhur,
harapan kita untuk waktu yang akan datang lebih baik lagi kondisinya, mudah-mudahan akan terwujud dan kita bisa menjalani kehidupan lebih normal lagi seperti sedia kala. Dan perlu kita catat bersama ya, bahwa pada gelombang yang ketiga ini bisa saja didominasi oleh varian MU itu tadi. Dan semoga MU tidak berhasil mendobrak tembok pertahanan Nusantara. Kalaupun berhasil, hanya sebagian saja yang masuk dan itu tidak signifikan membuat warga masyarakat sakit. Mari kita lihat dan kita saksikan bersama, tentunya dengan penuh harapan doa yang terbaik. Kemudian untuk informasi yang kedua, yaitu mengenai bahaya dari selatan Pulau Jawa, kita cermati beberapa hari ini, terutama dalam hitungan pekan dan bulan terakhir ini, kita bisa merasakan hawa yang sungguh terasa tidak nyaman di badan ya. Selain hawa panas, dan panasnya ini sifatnya menyengat seperti air cabai atau kadang-kadang gatal seperti terkena debu gabah, tapi juga adanya hawa panas yang seperti kita berada di atas tungku api atau seperti kita berada di dekat api yang berkobar. Tentunya itu mengisyaratkan suatu faktor yang menyebabkan hawa panas tersebut. Yang pertama saya sebutkan tadi berupa hawa panas yang menyebabkan kulit terasa seperti disiram air cabai, terasa perih, terasa gatal-gatal seperti terkena debu gabah. Itu sesuai dengan yang saya sampaikan berulang kali, bahwa itu merupakan salah satu ciri khas adanya induksi energi tektonik yang belum rilis atau belum meletus atau meledak, yang belum keluar dalam bentuk gempa bumi ya. Pada saat energi tektonik ini terakumulasi dan belum rilis atau belum bisa terlepas dalam suatu bentuk gempa bumi, itu akan menimbulkan efek induksi yang menyebabkan hawa panas dengan ciri-ciri seperti tadi ya, berupa panas yang terasa menyengat seperti terkena air cabai, seperti terkena debu gabah. Itu merupakan suatu pertanda akan terjadi gempa bumi. Kemudian selain itu ada hawa panas yang seperti kita berada dekat dengan kobaran api atau berada di atas tungku api. Tentunya ini mengindikasikan adanya faktor hawa panas itu disebabkan oleh selain adanya induksi tektonik. Kalau saya melihat panas yang seperti berada di dekat kobaran api itu biasanya bersumber dari panas dari dalam bumi yang terutama dikeluarkan oleh corong-corong atau kawah gunung berapi, dan bisa dikatakan bahwa gunung berapi itu sedang banyak yang mengeluarkan hawa panas itu. Kemungkinan adanya magma yang cukup dekat dengan permukaan bumi ya, itu kemudian akan menimbulkan hawa panas yang cukup signifikan, bisa kita rasakan berbeda banget dengan hari-hari normal. Adanya kedua faktor hawa panas itu kalau di logika ya, itu kan berarti adanya pergerakan magma ke permukaan bumi. Terus kemudian pergerakan magma ini kan juga bisa dipengaruhi oleh adanya pergerakan lempeng bumi. Nah, kalau sekarang kita melihat adanya gempa yang semakin intensif setiap saat, setiap hari itu semakin intensif. Kalau dilihat dari statistik intensitas kegempaan, terjadi intensitas yang cukup signifikan ya. Makin hari makin ada peningkatan, terutama kita bisa melihat di sekitar Selat Sunda, kemudian Lampung Selatan, sebelah barat Pulau Sumatera, kemudian di wilayah Sukabumi baik yang ada di laut maupun di daratan diwarnai dengan gempa-gempa dangkal dengan skala Richter di bawah 4 skala Richter ya, mayoritas gempanya. Kemudian gempa-gempa selain itu ada di selatan Pacitan ya, atau arah tenggara dari Gunung Kidul, tepatnya di selatan Pacitan, hingga selatan wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, ini kalau saya melihat mengamati, memang jika di cross check dengan penglihatan mata batin ya, ketika kita meditasi dan kemudian melihat suatu gambaran-gambaran yang muncul, itu kalau menurut saya pribadi dari hasil pengamatan spiritual itu memang ada 2 titik potensi terjadi gempa besar ya, yang satu di selatan Jawa Barat dan yang satu lagi di selatan Jawa Timur, tepatnya di dekat wilayah Pacitan sampai Tulungagung dan bisa ke timur daerah Malang. Kemudian di wilayah barat ya, itu di selatan Sukabumi hingga di Selat Sunda. Kalau dilihat dari pengamatan spiritual, ini memang ada suatu tekanan energi yang
yang semakin hari semakin terasa mendesak gitu ya. Jadi kalau kita melakukan meditasi kemudian memancarkan penglihatan batin yang lebih ke dalam lagi, itu akan semakin bisa kita rasakan energi itu semakin besar setiap hari. Artinya begini, ketika saya meditasi atau seneng-ening untuk memfokuskan energi yang ada di selatan Pacitan, selatan Jember, Jawa Timur, kemudian selatan Sukabumi hingga Selat Sunda, itu memang berbeda banget dibanding dengan setahun yang lalu atau setengah tahun yang lalu. Tapi kali ini ada semacam tekanan energi yang semakin besar dari beberapa bulan yang lalu. Dari penglihatan ini kan tetap saja saya kan tidak langsung mempercayai apa yang saya lihat sendiri ya. Saya tetap ragu-ragu, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan saya melihat tidak dengan cermat ya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil kesimpulan atas apa yang kita lihat baik secara visual maupun secara batin, supaya untuk menghindari distorsi, menghindari kesalahan dalam hal menyimpulkan, termasuk juga yang paling fatal adalah kesalahan dalam memberikan informasi atau memberikan informasi yang salah. Itu sangat kita hindari. Oleh sebab itu saya mencoba untuk berinteraksi dengan para leluhur ya, dengan kata lain saya beranikan diri untuk menanyakan kepada para leluhur bagaimana kemungkinan terjadinya gempa besar dan tsunami di wilayah selatan Jawa. Nah, kemudian dari adanya pertanyaan batin saya itu, kemudian mendapatkan respon yang pertama kali itu justru dari Mahapatih Gajah Mada yang pada tanggal 8 September kemarin beliau rawuh dan di sini sempat selama kira-kira 24 jam, cukup lama di sini. Tapi saya hanya sedikit sekali berkomunikasi, mungkin hanya 1 menit, 2 menit, dan beliau intinya menyarankan supaya tetap mengenakan gelang merah. Jadi gelang merah ini tidak hanya dikenakan selama bulan Suro seperti ya beliau dulu sampaikan bahwa gelang merah ini dipakai, tetapi nanti sampai kapan beliau akan memberikan informasi atau suatu arahan atau dawuh yang lebih lanjut di kemudian hari. Nah, inilah saatnya beliau kembali menyampaikan dawuh bahwa gelang merah ini supaya tetap dipakai karena untuk mengantisipasi jika terjadi kemungkinan adanya penyakit lagi yang membludak atau meledak ya. Terus kemudian yang kedua, karena keadaan alam masih sangat rawan dan kemungkinan besar akan ada mara bahaya yang sangat besar. Oleh sebab itu gelang merah ini tidak diperkenankan untuk dilepas, jadi tetap untuk dipakai. Dan saya mengajak para pemirsa yang budiman dimanapun berada yang sudah mengenakan gelang merah ini supaya jangan dilepas dulu, tetap saja dipakai, dan mudah-mudahan panjenengan betah dan cukup nyaman, cukup enjoy untuk mengenakan gelang merah ini. Ini namanya gelang keberuntungan yang bahannya dari benang. Kalau anyaman yang asli seperti ini biasanya masyarakat Tibet itu yang menganyam seperti ini, dan kebetulan ini memang dari Tibet. Nah, pada intinya kita mengenakan gelang merah yang boleh untuk dianyam sendiri, jangan gelang yang bahannya dari metal atau dari kaca ya, itu tidak sesuai dengan dawuh, tetapi cukup yang bahannya dari benang saja. Kalau Anda sekiranya ingin beli di toko online itu banyak, tapi sekiranya ingin membuat sendiri juga bisa. Ini kebetulan ya saya senang aja ini pakai warna merah seperti ini, saya senang pakai dan tetap nyaman dikenakan, tetap nyaman, dan saya akan mengenakan terus ini sampai rusak. Bahkan mungkin nanti kalau rusak bisa saya ganti untuk yang baru lagi. Begitulah beliau Mahapatih Gajah Mada menyampaikan, karena ada dua alasan penyakit dan alasan bencana alam yang kemungkinan akan terjadi lebih besar lagi. Itu respon dari Mahapatih Gajah Mada pada tanggal 8 September lalu. Kemudian respon dari Ki Ageng Mangirwonoboyo pada tanggal 13 September bahwa beliau menyampaikan ini walaupun banyak leluhur sudah berusaha setidaknya untuk mengurangi atau untuk meminimalisir terjadinya intensitas atau kualitas gempa yang akan terjadi di selatan Pulau Jawa, karena di sana itu sangat besar potensinya untuk terjadi gempa dan tsunami. Maka beliau Ki Ageng Mangirwonoboyo juga menyampaikan bahwa ya ini sebenarnya agak mengkhawatirkan juga ya. Jadi intinya begini, leluhur sudah berupaya sekuat tenaga dan dengan kemampuan masing-masing leluhur
untuk setidaknya itu bisa mengurangi kekuatan. Namun demikian, walaupun mungkin ini kekuatan itu bisa dikurangi, tetapi karena potensi yang terlalu besar di selatan Jawa ini, jadi walaupun berkurang, walaupun sudah dipangkas istilahnya, tapi sisanya ini tetap mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan beliau Ki Ageng Mangir juga bisa memperkirakan, saya bingung mau ngomongnya, mau menyampaikan gimana ini, soalnya tidak enak banget ya didengar. Tapi yang jelas begini ya, jangan pernah menyepelekan analisa para ahli bahwa di selatan Jawa ini memiliki potensi besar terjadi gempa dan tsunami. Dan Ki Ageng Mangir sendiri mewanti-wanti kami, mewanti-wanti saya dan semuanya untuk mewaspadai, karena ini waktunya sudah semakin dekat. Dan mungkin tidak akan sampai akhir tahun ini. Dan gelombang yang ditimbulkan, yang menerjang daratan itu bisa mencapai 21 meter dalam waktu hanya 21 menit. Mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan kami semua salah, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi itu ya yang mesti saya sampaikan begini saja. Jangan pernah menganggap itu tidak akan terjadi, atau mungkin terjadinya masih lama, puluhan tahun yang akan datang. Jangan, karena itu hanya akan menghilangkan sikap hati-hati dan waspada. Sebaiknya kita semua berpikir bahwa potensi itu sangat nyata dan ini terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya bisa dikatakan dalam waktu dekat. Dan saya selalu mewaspadai angka 21. Artinya begini, ketinggian 21 meter terjadi hanya 21 menit setelah gempa besar. Dan ini tahun 2021. Nah, saya mengajak dan menghimbau pada para pemirsa yang budiman, pada saudara-saudara saya semua yang terutama tinggal di pesisir selatan Jawa, terutama yang berada di garis pantai dengan elevasi tanah atau ketinggian tanah dari permukaan laut kurang dari 20 meter, itu supaya melakukan mitigasi bencana. Artinya sudah prepare barang-barang yang berharga seperti ijazah, surat tanah, ataupun emas picis Raja Brana atau perhiasan untuk diamankan atau dikumpulkan atau dikemas, dipacking secara rapi, dan jika sewaktu-waktu harus menyelamatkan diri, sudah tidak bingung lagi untuk mengambil barang-barang itu, tetapi langsung bisa diambil di suatu tempat yang sudah disiapkan berikut dengan wadahnya atau tasnya. Dan begitu terjadi gempa yang cukup besar, sebaiknya jangan berpikir panjang, menjauhlah dari garis pantai, carilah tempat yang aman, yang cukup tinggi. Saya pun ada rumah di desa yang jaraknya dari pantai hanya 800 meter dan ketinggian dari permukaan laut hanya sekitar 3-4 meter. Artinya kalau memang itu terjadi, tentu rumah saya akan berada kira-kira 15 atau 16 meter di bawah permukaan air. Saya harus mulai mengikhlaskan jika apapun yang terjadi, termasuk isi atau perabot yang ada di dalamnya, karena tidak mungkin saya ngangkat-ngangkat seperti orang pindahan rumah. Nanti jika ditanya sama warga masyarakat bagaimana, kalau kita menjawab, oh karena ini mau ada tsunami, nah nanti bikin geger, malah meresahkan banyak orang. Saya dianggap nanti membuat berita bohong atau menjadi masalah besar. Oleh sebab itu, biarlah itu juga supaya tidak nggigi mongso ya. Makanya saya memang harus belajar untuk mengikhlaskan semua itu. Jika sewaktu-waktu terjadi, tidak masalah, rezeki masih bisa dicari, yang penting adalah keselamatan jiwa raga. Dan saya juga mengingatkan pada teman-teman semua, sedulur-sedulur semua yang rumahnya sangat rawan untuk tersapu gelombang tsunami, supaya melakukan mitigasi bencana dengan cara sebaik-baiknya dan patuhi anjuran petunjuk bagaimana harus melakukan mitigasi terhadap kemungkinan bencana gempa dan tsunami. Kali ini saya tidak mau berpanjang lebar. Dua hal ini yang saya sampaikan. Yang pertama tentang kemungkinan terjadinya gelombang ketiga, dan yang kedua kemungkinan terjadinya gelombang tsunami.
Mudah-mudahan ini tidak menjadikan panjenengan semua khawatir, takut atau cemas, tetapi justru membuat panjenengan semua para pemirsa yang budiman menjadi semakin bersemangat, semakin waspada, hati-hati, bisa menempatkan diri dan menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain, menjadi orang-orang yang peduli untuk menolong sesama, sehingga semua kebaikan itu akan menjadi dharma kusumo, akan menjadi dharma baik buat panjenengan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada para pemirsa yang budiman. Jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan semua ini bukan menjadikan kecemasan, tetapi justru menjadikan semangat untuk survival dan lebih waspada serta hati-hati. Kita juga makin pandai untuk membaca gerak-gerik dan bahasa alam. Kita memiliki ilmu titen, warisan para leluhur. Mari kita gunakan ilmu titen itu, ilmu untuk mencermati gerak-gerik dan bahasa alam, sehingga kita bisa melakukan antisipasi yang terbaik jika akan terjadi suatu mara bahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berguna untuk semua, untuk sedulur-sedulur yang ingin memperdalam dan mempelajari spiritual Jawa. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, atas segala supportnya. Tetap semangat, hari esok semakin baik, semakin sukses. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Mugi tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya dalam kondisi seburuk apapun, tansah pinaringan kabejan kawilujengan. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Jaya jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah dumadi.